Saat ini mereka berdua duduk berdampingan di depan poli kandungan, terpaku menatap lorong panjang rumah sakit, menunggu dengan gelisah. Setelah menjalani pemeriksaan USG, Brenda ditempatkan di ruang perawatan VIP dengan pengawasan ketat dari Evan. Saat ini, Brenda sedang tertidur lelap karena pengaruh obat. Di ruangan dokter, Pak Chandra dan Bu Ingrid dengan cemas menunggu kabar tentang kondisi putri mereka. "Bagaimana kondisi putri kami, Dok?" Bu Ingrid bertanya dengan wajah cemas. "Tidak ada cedera yang serius kan, Dok?" Dokter itu tersenyum, dan menjawab, "Alhamdulillah kandungan pasien berhasil diselamatkan, hanya saja kondisinya masih lemah, sangat penting untuk pasien menghindari stres dan tekanan," kata dokter. Dengan wajah yang sedikit melegakan kekhawatiran kedua orang tua Brenda. "Hamil. Putri kami hamil." Pak Chandra memandang dokter itu dengan mata terbelalak, kejutan nyata terpampang di wajahnya. Di sampingannya, Bu Ingrid menutup mulutnya dengan tangan. Wanita itu tak kalah terkejutnya. Pak Chandra dan Ibu Ingrid berusaha menyembunyikan kegelisahan mereka. Keduanya pamit dari ruangan dokter, dan dengan langkah berat, mereka meninggalkan ruang dokter menuju ruang perawatan, di mana putrinya masih terbaring lemah. Evan, yang sedang duduk di sofa ruang perawatan adiknya langsung mengalihkan pandangan ke arah kedua orang tuanya yang baru saja kembali dari ruangan dokter. Dengan mata yang sembab dan suara yang serak, Ibu Ingrid menceritakan apa yang tadi dituturkan oleh dokter. Evan terpaku, shock mendengar kabar itu. "Adik kamu belum bangun ya?" tanya Pak Chandra, tapi hanya dijawab gelengan kepala saja oleh Evan. Pak Chandra menoleh kepada istrinya, dan berkata dengan suara lirih, "Kita harus segera menyelesaikan ini. Brenda harus menikah dengan Malvino dalam waktu dekat. Jangan sampai aib ini diketahui oleh orang." Ibu Ingrid mengangguk setuju, matanya masih memandang Evan yang tampak kehilangan kata-kata. "Evan, kamu jaga Brenda baik-baik ya," pesannya dengan suara yang bergetar, mencerminkan kekhawatiran yang menggelayuti hatinya. Evan mengangguk, membalas dengan senyuman penuh pengertian, mengerti betul tanggung jawab yang kini dipikulnya. Setelah keluar dari ruang perawatan, Pak Chandra dan Bu Ingrid bergegas menuju ke tempat parkir rumah sakit. Langit sore, menyelimuti perasaan mereka yang juga suram. Pak Chandra membuka pintu mobil dan menyalakan mesin, suara mesin mobil itu seakan memecah keheningan yang sedang mereka rasakan. Bu Ingrid menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan menuju rumah Vino terasa begitu lama. Gedung-gedung dan pohon-pohon berlalu begitu saja, tapi pikiran mereka tetap terpaku pada tujuan yang harus dicapai. Ketika mereka tiba di depan pintu pagar rumah Vino, bertepatan dengan mobil Papa Akmal yang juga ingin memasuki area yang sama. Pak Chandra memarkir mobilnya tepat di samping mobil Papa Akmal. Mereka turun dari mobil, dan belum sempat mengambil langkah, Papa Akmal sudah berjalan mendekati mereka dengan ekspresi penasaran. "Maaf, apa yang membawa kalian ke sini?" tanya Papa Akmal dengan nada yang serius namun masih terdengar sopan. Pak Chandra dan Ibu Ingrid saling pandang, mencari kekuatan satu sama lain sebelum menjawab. "Ada hal penting yang perlu kita bicarakan," sahut Pak Chandra, suaranya mencoba tegas untuk terdengar tenang dan terkendali. Wajah Papa Akmal berubah, menunjukkan kekhawatiran yang mirip dengan yang dirasakan oleh Pak Chandra dan Ibu Ingrid. Namun, sesaat kemudian dia mengangguk, memberi isyarat untuk mengajak tamunya masuk dan membahasnya lebih lanjut di dalam rumah. Di ruang tamu yang sunyi, suasana tegang terasa begitu kental. Pak Chandra dan Ibu Ingrid, dengan raut wajah yang serius, duduk bersebelahan di sofa yang empuk. Di seberang mereka, Papa Akmal dan Mama Zara tampak penasaran,
memandang pasangan yang dulu nyaris menjadi besan mereka. Papa Akmal, dengan nada suara yang mencoba tetap tenang, bertanya mengapa mereka datang ke rumahnya sore ini, terlebih setelah hubungan antara Vino dan Brenda telah berakhir. Pak Chandra menarik napas dalam sebelum menjawab, suaranya terdengar bergetar, "Kami datang ke sini untuk meminta tanggung jawab dari Vino. Brenda saat ini sedang hamil dan kondisinya cukup kritis sehingga harus dirawat di rumah sakit." Apa? Ekspresi wajah Papa Akmal dan Mama Zara langsung terkejut. Mata Mama Zara membulat tak percaya, sementara Papa Akmal tercengang dengan sedikit terbuka mulutnya. Mama Zara, dengan suara gemetar, berkata, "Tidak mungkin. Vino tidak mungkin melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya." Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tanda ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang mendalam. Pak Chandra, dengan nada yang lebih mendesak, menambahkan, "Kami paham ini sangat mengejutkan bagi kita. Hubungan kedua anak kita sebelumnya sudah sangat dekat. Jadi, kami minta agar Vino segera menikahi Brenda sebelum perut Brenda membesar dan aibnya akan diketahui oleh banyak orang." Suasana di ruang tamu mendadak hening. Cahaya senja yang merembes masuk melalui jendela tampak suram, mencerminkan suasana hati para penghuninya. Mama Zara, dengan raut muka yang tegang, memandang Ibu Ingrid dan Pak Chandra, "Tidak mungkin Vino menghamili Brenda," ujarnya dengan suara penuh keyakinan. "Bisa saja bayi itu adalah hasil dari perselingkuhan Brenda malam itu." Bu Ingrid dan Pak Chandra, dengan alis bertaut dan raut wajah yang tidak percaya, berpandangan satu sama lain. Mereka tampaknya tak bisa menerima tuduhan yang dilemparkan oleh Mama Zara. "Kami sangat mengenal anak kami. Brenda tidak mungkin melakukan itu dengan pria lain. Jika saat ini dia hamil, sudah pasti dia melakukannya dengan Vino, karena merasa sebentar lagi dia akan menikah," balas Bu Ingrid, suaranya penuh penekanan. Dalam suasana yang memanas, Papa Akmal memilih untuk mengambil langkah berbeda. Dia mengeluarkan ponsel dari saku celana dan menekan nomor Vino. Setelah beberapa saat menunggu, suara Vino terdengar dari seberang telepon. "Pak, aku sudah di depan pagar rumah," katanya singkat sebelum memutus sambungan telepon. Papa Akmal menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum kembali menghadapi kedua tamunya. "Saya tidak bisa memutuskannya sekarang. Saya akan tanya terlebih dahulu pada Vino," ucap Papa Akmal dengan suara yang berusaha tetap tenang. "Saya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan," lanjutnya. Tidak lama kemudian, Vino yang sudah berada di ambang pintu mengucap salam. Netranya menatap heran dengan kedatangan orang tua Brenda sore ini. "Vino, duduk sini." Papa Akmal menunjuk pada sofa yang masih kosong. Vino duduk dengan tegang di sofa ruang tamu, matanya mengawasi kedatangan kedua orang tua Brenda dengan raut keheranan. Mama Zara, duduk menatap putranya dengan ekspresi serius. Saat Vino menoleh pada ibunya, matanya menyiratkan pertanyaan, mencari penjelasan atas situasi yang tidak terduga ini. "Vino, mereka di sini untuk membahas tentang Brenda," kata Mama Zara dengan nada berat. "Mereka mengatakan bahwa Brenda hamil anak kamu dan mereka ingin kamu bertanggung jawab." Vino terkejut, lalu kepalanya menggeleng tegas. "Ma, aku tidak pernah melakukan apapun dengan Brenda. Aku bersumpah," ucapnya dengan nada tegas. Dia menghela napas, mengingat kejadian saat di rumah yang baru dibeli oleh papanya. "Sebulan sebelum kami seharusnya menikah, Brenda mengajakku ke rumah yang baru dibeli. Waktu itu di dalam kamar dia ingin mengajakku melakukan itu, tapi aku menolak dan langsung keluar kamar. Percayalah, aku tidak pernah menyentuhnya." Orang tua Brenda tampak gelisah, saling pandang dengan tatapan penuh arti. Vino menambahkan,
Aku yakin, Brenda hamil anak Nico, karena aku melihatnya sendiri mereka melakukannya. Suasana ruang tamu menjadi tegang, penuh emosi yang terbentur antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Mama Zara menatap Vino, mencoba membaca kejujuran di mata putranya, sementara orang tua Brenda tampak semakin bingung dan kecewa dengan situasi yang semakin rumit, tak berjalan sesuai dengan harapannya. "Kamu jangan memfitnah Brenda, Vino," ucap Pak Chandra dengan suara sedikit ditinggikan. "Aku tidak memfitnah, Om," balas Vino dengan suara yang bergetar, berusaha keras meyakinkan mereka. Pak Chandra menggeleng dengan tegas. "Kami kenal Brenda, dia tidak akan melakukan hal seperti itu," serunya lagi. Vino menghela napas, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan beberapa tombol. "Baik, aku akan buktikan," katanya dengan suara yang lebih mantap. Dia menelpon King, sepupunya. Setelah beberapa detik menunggu, wajahnya sedikit berubah. "King, kirimkan video Brenda di apartemen Nico sekarang juga." Sambungan telepon diputus oleh Vino. Tak lama, ponsel Vino bergetar, sebuah notifikasi pesan masuk muncul. Dengan gerakan yang cepat, Vino membuka pesan tersebut, lalu menekan tombol play, dan meletakkan ponselnya di atas meja ruang ramu, tepatnya di depan kedua orang tua Brenda. Saat video itu diputar, ruangan yang semula sunyi menjadi tegang. Dengan tangan sedikit gemetar, Ibu Ingrid mengambil ponsel Vino yang tergeletak di meja ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang saat mengarahkan pandangan ke layar ponsel. Di layar itu memperlihatkan adegan intim layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri. Sepasang manusia yang sedang menyatu itu berada di sebuah kamar, tepatnya di atas ranjang, tubuh keduanya hanya ditutupi oleh selimut berwarna coklat muda. Wajah wanita itu masih tertutupi oleh kepala si pria. Beberapa saat kemudian, mata Pak Chandra dan Bu Ingrid terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat ketika wajah Brenda terlihat dengan jelas saat pria itu melepaskan penyatuan dan bergegas menuruni ranjang untuk memakai celana boxer, sedangkan Brenda cepat-cepat menaikkan dan memegang selimut untuk menutupi bagian dadanya yang sempat terbuka. Wajah Bu Ingrid dan Pak Chandra memerah, penuh dengan rasa malu dan kehancuran batin saat melihat kelakuan putrinya yang hina. Air mata perlahan mengalir di pipi Bu Ingrid, hatinya hancur berkeping-keping tidak hanya karena melihat putrinya dalam situasi yang memalukan, tetapi juga merasa gagal sebagai orang tua. Ibu Ingrid menggeleng lemah. Matanya yang lelah nampak berkaca-kaca. "Nggak mungkin Brenda seperti ini." Suara Bu Ingrid bergetar, penuh kekecewaan dan ketidakpercayaan, seakan belum bisa menerima kenyataan pahit. "Aku minta maaf harus menunjukkan itu. Aku melakukannya karena perlu membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Jadi, jangan lagi mendesakku untuk bertanggung jawab pada apa yang tidak pernah aku lakukan." Kedua orang tua Brenda saling pandang, wajah mereka pucat, seolah seluruh dunia mereka runtuh dalam sekejap. Kepercayaan yang telah mereka bangun untuk putri mereka, kini hancur oleh realita pahit yang tersaji di layar ponsel Vino. Pak Chandra, yang semula penuh amarah dan tuduhan terhadap Vino, kini menyadari kesalahannya. Dia menguatkan diri dan menepis rasa malu untuk menatap pada Malvino dan kedua orang tuanya. "Kami minta maaf karena telah menuduh Vino. Dan, kami juga minta maaf karena telah mengganggu ketenangan keluarga Pak Akmal sore ini." Suara Pak Chandra terdengar bergetar. "Iya, Pak Chandra, semoga masalahnya cepat selesai," sahut Papa Akmal. Pak Chandra dan Bu Ingrid, masih dengan perasaan yang berkecamuk, segera pamit. Dengan muka masih menanggung rasa malu, keduanya melangkah menuju mobil, lalu melanjutkan perjalanan kembali ke rumah sakit. Suasana di dalam mobil terasa hening,
hanya terdengar suara mesin dan sesekali suara isakan dari Bu Ingrid yang berusaha keras untuk tidak hancur lebih dalam lagi. Di rumah sakit, Brenda masih terbaring lemah di ranjang dengan selang infus yang masih terpasang di tangannya. Matanya yang sembab menatap kedua orang tuanya. Pak Chandra dan Bu Ingrid berdiri di sisi ranjang sambil menatap dingin pada putrinya. Wajah Pak Chandra memerah, urat-urat di lehernya menegang seolah siap meledak. Jika saja Brenda tidak dalam kondisi seperti ini, pasti pria itu sudah memberikan sebuah tamparan keras pada putrinya karena telah mencoreng nama baik keluarga. Brenda, apa kurangnya hidup kamu? Kamu punya segalanya, tapi kenapa melakukan perbuatan itu? Bentaknya sambil menatap tajam putrinya, telunjuk tangannya diarahkan ke wajah Brenda. Namun, gadis itu hanya terisak. Di sisi lain, Ibu Ingrid menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Brenda, kenapa kamu bisa melakukan ini, Nak? Kenapa kamu tidak bisa menjaga diri? Suaranya gemetar, mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Brenda menundukkan kepala, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Evan, yang berdiri di ujung tempat tidur dengan tangan terlipat di dada, menatapnya. Dengan tatapan penuh tekanan. Katakan, Brenda. Siapa pria itu? Kenapa kamu melakukan ini? Dengan suara serak, Brenda menjawab, Nico. Dia mengancamku, Kak. Aku tidak punya pilihan lain. Isak tangisnya pecah, mengungkapkan rasa takut dan ketidakberdayaan yang dia rasakan. Brenda terisak, air matanya mengalir deras di hadapan orang tua dan kakaknya. Brenda kemudian meraih ponselnya di nakas, ingin menunjukkan rekaman CCTV yang selama ini dijadikan Nico untuk menekannya. Ruangan saat ini dipenuhi dengan aura tegang saat Evan memutar rekaman CCTV yang menjadi bukti ancaman Nico. Kenapa kamu tidak cerita dari awal, Brenda? Mengapa membiarkan dirimu diperlakukan seperti itu? Tanya Evan dengan nada suara yang meninggi, menyesalkan perbuatan adiknya. Brenda menundukkan kepala, suaranya tercekat oleh tangis. Aku panik waktu itu, Kak. Aku tak mampu berpikir jernih saat itu. Aku menyesal telah menuruti kemauannya, ucap Brenda dengan suara lirih, tubuhnya gemetar hebat. Ibu Ingrid memandang putrinya dengan penuh iba. Bagaimana dengan nasibmu sekarang, Brenda? Kamu hamil anak pria itu. Pria itu harus menikahi kamu, Nak. Brenda menggeleng pelan, aku nggak ingin menikah dengan pria itu, Ma. Dari dulu aku nggak pernah menyukainya. Pak Chandra dengan wajah tegang, berkata dengan tegas, kamu harus menikah dengan pria itu, Brenda. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja, kehamilan kamu itu aib bagi keluarga, ucapnya tanpa menyembunyikan kekecewaannya. Aku tidak mencintai Nico, Pak. Aku nggak mau hidup dengan pria itu, suaranya lirih, penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Jika Papa takut kehamilan ini menjadi aib keluarga, aku bersedia pergi dari rumah untuk sementara waktu, hingga anak ini lahir. Yang terpenting asalkan aku tidak menikah dengan Nico. Karena jika aku menikah, maka selamanya aku akan terikat terus dengannya. Ibu Ingrid menghela napas berat. Dia mengerti perasaan anaknya dan tidak ingin Brenda menderita lebih banyak lagi karena hidup dengan pria seperti Nico, yang menurutnya bukan pria yang baik. Baiklah, selama kamu hamil, kamu akan tinggal di kampung, kata Bu Ingrid, mencoba meredakan situasi. Tidak bisa. Anak Brenda harus memiliki ayah. Dia harus menikah dengan pria itu. Tegas Pak Chandra, seolah ucapannya tak ingin dibantah lagi. Pak, lebih baik penjarakan saja pria itu, aku tak ingin Brenda hidup dengannya. Bu Ingrid tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh suaminya. Apa Papa tidak berpikir,
Ini sudah perbuatan kriminal. Untuk apa kita menikahkan Brenda dengan penjahat itu? Jika kita melaporkan pria itu ke polisi, itu sama saja membuka aib keluarga kita, Ma. Suasana di ruangan itu semakin menjadi-jadi. Setiap orang merasakan beban yang Brenda pikul selama ini. Pak Chandra bergeming. Pria itu sedang dilanda kebingungan, memikirkan ucapan istrinya. Dia tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi sebagai seorang papa, dia merasa perlu melindungi masa depan anaknya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara isakan Brenda yang terdengar, menggema memecah keheningan. Di sudut ruangan, Evan sibuk dengan ponselnya, mencoba menghubungi temannya yang kenal dengan Nico. Dengan cepat, dia mengetik pesan. "Bro, tolong bawa Nico ke arena balapan malam ini jam 8 malam. Aku ada perlu dengannya. Thanks." Tak lama setelah mengirim pesan, Evan pamit pada kedua orang tuanya. Dia langsung melajukan motornya ke tempat yang dia tentukan tadi. Ketika sampai di sana, Evan tak langsung keluar dari mobilnya. Dia akan keluar kecuali Nico sudah datang. Suasana arena balapan malam ini terasa tegang. Lampu-lampu motor yang berderet di sekeliling lapangan memberikan cahaya yang temaram. Pintu mobil Evan diketuk pelan, temannya memberitahu bahwa Nico telah tiba. Dengan cepat, Evan keluar dari mobil, langkah kakinya tergesa-gesa menuju tempat Nico berada. "Nico!" seru Evan dengan suara lantang. Nico, yang sedang asyik tertawa bersama kawan-kawan, tersentak ketika mendengar nama dirinya dipanggil dengan suara keras. Saat dia menoleh, Evan sudah berada tepat di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Evan langsung mencengkram baju Nico dengan kedua tangannya, kemarahan terpancar jelas dari sorot matanya. Tanpa memberikan kesempatan bagi Nico untuk bereaksi, Evan langsung mengayunkan pukulan ke arah wajah pria yang menghamili adiknya. "Ini untuk Brenda!" teriak Evan, sambil pukulan demi pukulan mendarat di wajah dan tubuh Nico. Nico terkejut dan kesakitan. Dia hanya menangkis serangan Evan dengan kedua tangannya yang berusaha melindungi wajahnya. Wajah Nico memar, bibirnya berdarah, tetapi dia tidak membalas serangan, karena merasa dirinya memang pantas diperlakukan seperti itu oleh kakak Brenda. Nico hanya berusaha menahan rasa sakit yang mendera di sekujur tubuhnya. Suara seruan dan kegaduhan mulai terdengar dari kerumunan yang terbentuk di sekeliling mereka. Beberapa teman mencoba melerai, tetapi emosi Evan terlalu memuncak, diliputi rasa sakit hati yang mendalam atas apa yang telah terjadi pada Brenda. Nico terhuyung, bibirnya berdarah sambil mencoba menahan sakit akibat hantaman Evan. "Maafkan aku yang telah merusaknya. Aku mencintai Brenda, tapi cara aku salah dalam mencintainya," ucapnya dengan suara serak. "Aku bersedia bertanggung jawab. Aku akan menikahinya," lanjutnya dengan tulus. Dua orang menahan Evan yang masih meronta ingin melayangkan pukulannya kembali. Mata Evan menatap tajam ke arah Nico, penuh kekecewaan sebelum dia akhirnya berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan langkah berat.